Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan Hadi Skada. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat aplikasi atau project sederhana, membuat project web application Modbus. Oke. Jadi langsung saja kita buka Visual Studio-nya. Kita pilih create a new project. Di bagian language-nya kita pilih misalnya C#, terus di platformnya kita pilih Windows, dan di tipe projectnya kita pilih web. Nah, di sini banyak pilihan projectnya kita bisa pilih, tapi yang akan kita buat sekarang itu project web sederhana. Kita pakai ASP.NET Web Application dalam kurung .NET Framework. Jadi yang ini saja kita pilih, lalu kita klik next. Ini nama project kita. Kemudian kita klik create. Di template-nya kita pilih yang web form aja. Sini terus kita klik create. Seperti ini tampilan awalnya. Overview-nya kita bisa close. Nah, di sini ada beberapa, di solution explorer-nya ada beberapa file folder. Ini bawaannya template bawaannya web application ASP. Nah, halaman pertamanya adalah halaman default. Jadi kalau kita jalankan nanti ya dia akan membuka halaman default ini. Dan ini juga sudah ada styling bawaannya. Jadi kalau kita jalankan tinggal klik aja IIS Express Google Chrome. Jadi ini maksudnya aplikasi web kita ini akan di-upload atau di-publish ke IIS dengan browser Google Chrome. Nah, inilah hasilnya website kita yang baru. Ini enaknya di ASP ini kita bisa update sambil tidak perlu menghentikan runtime-nya. Jadi misalnya teksnya saya rubah, ya, ASP.NET misalnya saya rubah jadi Modbus Web Tutoring. Saya save. Nah, maka kita load lagi page-nya, akan berubah jadi Modbus Web Monitoring seperti ini. Jadi bisa langsung update. Nah, jadi yang lain juga isinya kita bisa rubah-rubah langsung, tidak perlu menghentikan runtime dulu. Tapi kalau kita mau buat kayak fungsi atau membuat variabel baru atau perubahan yang lumayan signifikan, kita harus menghentikan runtime-nya. Oke, sekarang kita akan, karena tujuan kita adalah membuat Modbus monitoring, kita akan menambahkan library Modbus ke sini. Jadi saya buka di menu Tools, NuGet Package Manager, Manage NuGet Package for Solution. Di bagian Browse kita ketik isi Modbus. Ini yang biasa kita pakai untuk membaca Modbus. Kita pilih isi Modbus TCP, kita centang project kita, lalu kita pilih install. Sini ada install, kita pilih install. Nah, ini sudah selesai, sudah sukses. Kita close aja NuGet-nya. Maka di sini di bagian reference ini muncul library isi Modbus ini yang baru kita tambahkan. Oke. Kemudian yang perlu kita lakukan itu juga kita harus membuat Modbus client-nya, variabelnya. Kita akan buat di global.asax ini adalah modul yang bisa dipanggil oleh semua page yang ada di project ini. Jadi kita dibuatnya di global saja. Ini. Nah, sini pertama kali kalau kita mau pakai Modbus kita using isi Modbus-nya. Lalu kemudian kita buat variabelnya, kita buat
Ini harus tipenya harus public static ini, atau public juga nggak apa-apa, public. Modbus client, misalnya namanya adalah my client, sama dengan new Modbus client. Lalu di bagian aplikasi startnya, ketika aplikasi dijalankan pertama kali, kita akan konekkan langsung my client dot connect ini ke IP-nya, IP lokal kita misalnya, karena kita akan akses ke simulator. Terus portnya 502, port defaultnya Modbus TCP. Oke, kemudian kita juga harus membuat variabel untuk tagnya. Misalnya saya buat public, kalau ini harus static karena dia akan dibaca oleh page lain. Reg 1, value reg 1, tipenya integer. Kemudian ada 3 variabel atau 3 register yang kita baca dari Modbus. Kita buat variabelnya di sini. Lalu kita juga perlu menambahkan timer. Ininya harus kita tambahkan library timernya. Kita pakai yang system timer aja. Oke. Terus ketika connect, timernya kita aktifkan, timer poll sama dengan new timer. Lalu timer poll intervalnya kita set, ini dalam milidetik, kita buat misalnya 1 detik. Lalu timer poll elapse-nya kita buat. Nah, ini kita pencet tab aja, klik tab untuk membuat event elapse timer. Nah, langsung dia buatkan di sini, bawahnya ini ada, langsung dibuatkan. Oke, terus kemudian timer poll start seperti ini. Nah, di bagian timer pollnya kita akan baca, jadi kita buat ini variabel sama dengan my client dot read Modbus holding register, starting address-nya dari misalnya dari address 0 sampai 3 buah register. Jadi ini dia akan baca address 4001, 4002 dan 4003. Oke, kemudian file reg 1 dengan akan ambil dari nilai hasil baca yang pertama yang ada indeks 0, kemudian yang reg 2-nya dari indeks yang ke 1, ini 2. Nah, seperti ini. Nah, jadi di global ini sudah dibuat fungsi pertama, ketika start dia langsung connect ke Modbus-nya, lalu langsung mengaktifkan timer. Setiap 1 detik sekali timer akan membaca ke Modbus. Terus nilai pembacanya akan dimasukkan ke variabel ini, reg 1, reg 2 dan reg 3. Oke. Untuk global cukup. Kemudian kita harus rubah di bagian, sekarang kita akan rubah bagian defaultnya. Defaultnya ini kita akan buat untuk menampilkan hasil atau nilai dari registernya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini di default.aspx ini kan file ASP, ini bisa kita lihat design atau source. Kalau ini source-nya, jadi source coding HTML-nya lah atau ASP-nya. Kalau kita mau lihat desainnya, bisa klik desain. Nah, seperti ini. Jadi kita punya dua pilihan. Kita mau edit di menu desain, di bagian desain, atau kita rubah di source-nya. Atau kita juga bisa lihat split aja kalau misalnya mau lihat nah, misalnya kita ganti di sini.
Nah, langsung berubah di sini bagian desainnya. Baik, kita akan buat di sini. Misalnya untuk bagian ini bisa langsung lihat di sini sebenarnya atau di sini. Jadi gimana nyamannya aja. Misalnya kalau saya edit di bagian desainnya, ini reg 1. Misalnya ini di sini reg 2. Kita akan tambahkan objek text box untuk value registernya. Caranya kalau cara drag and dropnya ini kan, ini bagian ini nggak kita pakai. Jadi kita hapus saja ini. Kita tambahkan objek text box. Ini dari toolbox kita bisa drag masukin sini. Nah, ini text boxnya. Bisa seperti itu, atau bisa juga di bagian reg 2 misalnya kita rubah ini bisa juga seperti ini. Bisa juga kita dragnya itu dropnya di bagian source. Jadi text box kita drag, dropnya di bagian source. Ini hasilnya sama aja. Kalau kita save, nah ujungnya seperti sama. Jadi itu pilihan bagaimana teman-teman nyamannya seperti apa. Reg 3 ini kita akan rubah juga. Kita hapus dulu. Kita buat text box. Nah, save. Nah, reg 1, reg 2, reg 3. Kemudian text boxnya ini kalau sebaiknya kita ganti namanya nih, ID-nya nih, biar sesuai dengan fungsinya. Jadi saya ganti jadi txt reg 1. Ini txt reg 2, txt reg 3. Kita simpan. Nah, setelah kita simpan, bagaimana cara memasukkan value register Modbus ke sini? Itu ada semua yang berhubungan dengan data itu akan ditangani di bagian CS-nya. CS-nya itu adanya CS chart-nya, file CS chart. Jadi di bagian di page default ini juga dia punya namanya default aspx.cs. Nah, ini yang akan menangani backend-nya. Nah, di sini ketika misalnya saya akan masukkan di page load ini txt reg 1.text ini akan saya isi dengan variabel yang tadi yang ada di global. Nah, ini file reg 1. 2, 3. Ini merah karena ini nilai tipenya integer, sedangkan ini dia teks. Jadi kita harus rubah to string ke bentuk teks. Ini file reg 2, file reg 3. Nah, jadi setiap kali kita load, maka isi daripada text box itu akan diisi dengan nilai registernya. Oke. Untuk mencobanya kita bisa save, lalu kita jalankan start ini. Kita jalankan dulu Modbus simulatornya. Saya menggunakan aplikasi Modbus HD. Kita buat server, kita start. Nah, ini sudah siap di sisi Modbus servernya. Kita lihat webnya masih loading. Sini saya isi nilainya 1, 2, dan 3. Ini sudah muncul nilainya reg 1, 1, reg 2, 2, dan reg 3, 3 di sini. Nah, kalau misalnya saya rubah nilainya bisa jadi 10, 20, 30. Dia nggak langsung update karena eventnya itu atau di scriptnya itu disimpan di bagian di page load. Jadi kita harus load lagi, baru dia update 10, 20, 30 begitu. Nah, bagaimana caranya biar dia otomatis update gitu? Nah, kita perlu rubah di sininya. Di sininya kita perlu buat timer.
Oke, jadi kita stop dulu. Nah, di toolbox ada objek timer di sini. Kalau kita bingung, kita search aja timer. Nah, kita timernya kita taruh di mungkin di bagian ini. Di sini bisa. Timer 1. Nah, kemudian di kita perlu tambahkan di sini on ticknya artinya event ketika dia tick pas di intervalnya, kita pilih aja create new event. Nah, ini juga intervalnya mesti kita set. Ini defaultnya berapa ini, 60 detik. Kita perlu rubah misalnya 1 detik sekali, 1000. Oke, kemudian timer ticknya kita coba lihat di bagian default aspx.cs nya. Nah, ini timer ticknya. Kita pindahkan saja semua script di Peugeot ini, kita pindahkan ke sini. Jadi setiap 1 detik sekali dia akan update text thread-nya, kedua tiganya. Jadi kita save, kita bisa jalankan lagi. Ini sudah muncul. Nah, sekarang kita coba rubah misalnya 100, 200, 300. Dia akan otomatis update. Hanya di sini terlihat sini dia akan otomatis reload. Jadi sebenarnya dia tidak mengupdate 3 bagian ini saja, tapi dia akan melakukan page load setiap 1 detik sekali. Ini kurang baik sebenarnya, karena semua page ini akan dia load. Nah, ini kita perlu kita rubah. Jadi kita stop dulu. Di bagian default aspx-nya kita perlu tambahkan sini. Kita perlu tambahkan namanya update panel. Ini dia. Kita kalau enaknya kita drag aja di sini, kita cari update panel. Nah, kita drag. Nah, update panel, terus di sininya content template buat. Nah, seperti ini. Nah, semua yang ada di terima timer sampai row ini kita pindahkan ke bagian content template. Nah, terus kita save, lalu kita start lagi. Oke, sudah. Nah, sekarang kita tes. Misalnya kita rubah nilainya jadi 11, 22, 33. Nah, dia jadi akan langsung update hanya di bagian yang di dalam update panel aja. Yang lainnya tidak akan di load. Nah, ini jadi lebih halus. Saya buat jadi. Nah, ini berubah. Oke, demikian untuk video tutorial kali ini. Selanjutnya kita di video selanjutnya insya Allah kita akan bahas bagaimana cara upload project web kita ke IIS. Ya, IIS itu semacam web server. Nah, nanti setelah kita publish ke IIS, nanti web kita bisa diakses oleh browser dari PC yang lain. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.